Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, nomor induk mahasiswa 23B505-033022, jurusan alih program Manajemen Transportasi Laut ITL Trisakti Genap. Saya akan menjelaskan tentang transportasi dan logistik, baik itu dari pengertian, tujuan, macam-macam transportasi dan logistik, maupun permasalahan yang sering ada di Indonesia terkait hal ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ialah pengertian transportasi dan logistik. Kita bahas tentang transportasi terlebih dahulu. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Dan menurut Morlock 1991, komponen utama dalam transportasi itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, manusia dan barang. Yang kedua ialah kendaraan atau alat angkut. Yang ketiga ialah jalan atau tempat pergerakan. Yang keempat ialah terminal. Yang kelima, sistem pengoperasian. Sedangkan logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk, barang atau jasa, energi atau sumber daya lain. Komponen-komponen penting logistik ialah antara lain: yang satu ialah lokasi fasilitas logistik, yang kedua transportasi, ketiga, manajemen pengadaan persediaan, yang keempat, komunikasi, dan yang kelima, penyimpanan atau storage. Mengapa logistik itu penting? Ya, logistik memainkan peranan penting dalam perdagangan komoditas, sebab berhubungan erat dengan penyimpanan dan pengiriman fisik komoditas. Baiklah, kita langsung saja mulai dari macam-macam transportasi dan logistik. Yang pertama ialah transportasi logistik menggunakan jalan raya. Transportasi logistik ini menggunakan jalan raya dan jalan bebas hambatan atau tol dalam proses pengiriman barang logistik, menggunakan armada seperti motor, mobil, van, truk, tronton, maupun kontainer. Kendala yang sering dialami pada transportasi ini adalah kondisi jalan yang sewaktu-waktu dapat terjadi kemacetan. Kondisi ini akan berdampak pada proses pengiriman barang yang terlambat. Namun dengan pengiriman yang terjangkau, membuat transportasi ini banyak diminati masyarakat. Yang kedua, ialah transportasi logistik menggunakan rel. Transportasi jenis ini masih berada di darat, namun tidak menggunakan jalan raya atau tol sebagai rutenya, melainkan menggunakan rel. Transportasi logistik ini memiliki potensi keterlambatan dan kecelakaan yang lebih minim dibanding menggunakan jalan raya. Ini dikarenakan jalur yang dilalui tidak berbagi dengan jenis kendaraan lainnya. Harga pengiriman yang ditawarkan pun juga masih cukup terjangkau, sehingga masih diminati sebagian masyarakat, khususnya yang akan mengirim kendaraan bermotor keluar kota. Namun, kekurangan transportasi rel ini ialah membutuhkan transportasi lain untuk mengantarkan barang ke lokasi tujuan seperti mobil, karena tidak semua lokasi pengiriman barang memiliki jalur rel yang digunakan kereta api. Yang ketiga ialah transportasi logistik menggunakan laut. Yang ketiga ini merupakan transportasi yang dapat membantu pergerakan logistik, bukan hanya untuk perdagangan domestik maupun perdagangan antar pulau, melainkan juga perdagangan asing seperti ekspor dan impor. Alat transportasi yang digunakan adalah kapal laut. Transportasi laut memudahkan penyaluran barang antar negara melalui pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Barang logistik yang dimuat transportasi juga lebih banyak dan biasanya merupakan pengiriman jumlah yang sangat besar, karena dalam satu kapal dapat memuat banyak kontainer atau peti kemas berisi barang-barang kiriman. Yang keempat ialah transportasi logistik menggunakan udara. Jalur transportasi udara. Transportasi udara ini memanfaatkan penggunaan pesawat dalam proses pengiriman barang logistik. Transportasi ini biasa digunakan oleh manusia yang menginginkan barang logistiknya harus cepat sampai. Karena melalui udara, proses pengiriman barang logistik menjadi lebih cepat. Tak hanya dari satu pulau ke pulau lainnya, cuma memerlukan waktu 45 menit atau 1 jam. Kelima ialah transportasi logistik menggunakan pipeline. Jenis transportasi ini mungkin banyak terasa cukup asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun, peran penting transportasi logistik pipeline ini cukup memudahkan pengiriman barang yang berbentuk cair maupun gas.
Barang yang dikirimkan menggunakan pipeline ini, misalnya minyak mentah, gas alam. Pipeline juga menggunakan pipa dalam proses pengiriman barang. Transportasi ini memerlukan infrastruktur dengan biaya investasi yang cukup besar, sehingga operasional pipeline umumnya dioptimalkan sampai 90% dari kapasitas pipa. Transportasi pipeline ini memerlukan arus yang stabil dan besar, sehingga tidak dapat digunakan dengan sembarangan. Baiklah, setelah kita tahu pengertian dan macam-macam transportasi dan logistik, kita langsung masuk ke permasalahan transportasi logistik yang sering dialami, khususnya yang ada di Indonesia. Permasalahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai perusahaan industri. Begitupun dengan perusahaan logistik yang bertanggung jawab dalam pengiriman barang. Jasa pengiriman yang mengantarkan barang kecil pun bertanggung jawab atas barang yang diantar, apalagi barang besar dong, yang pastinya memiliki jumlah dan bobot yang lebih banyak. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu mengapa perusahaan logistik kini meningkatkan layanannya, yakni dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Minimnya informasi dan komunikasi. Yang kedua ialah permasalahan infrastruktur. Kasus ini merupakan permasalahan yang paling berat di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Permasalahan infrastruktur tersebut terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya mengenai pelabuhan Indonesia dan prasarana jalan. Yang ketiga ialah infrastruktur pelabuhan. Kita bahas infrastruktur pelabuhan. Kasus utama dalam permasalahan pelabuhan adalah belum tersedianya pelabuhan hubungan internasional di Indonesia. Bahwasannya peningkatan perdagangan secara global terus meningkat ke depannya, sehingga harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintahan Indonesia. Yang kedua ialah permasalahan infrastruktur prasarana jalan. Pendistribusian barang akan terhambat jika kondisi jalan atau kedisiplinan pengendara masih belum terselesaikan. Contoh dari kasus ini adalah lintas ekonomi Jawa dan Sumatera yang membutuhkan perbaikan pada jalur utama perekonomian sehingga kegiatan distribusi barang lebih efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.